Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Ya, jumpa lagi dengan Bapak di channel Nur Aram Salim. Ya, kali ini saya akan mengajarkan cara menggambar kubus, balok dan limas pada bangun ruang, pada materi bangun ruang. Ya, sehingga nantinya kalian ya tidak keliru nanti pada saat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, jelasnya yang pertama kalian harus siapkan mistar, misalkan yang ada ukurannya, yang atau ada sentinya atau incinya. Kemudian ya jelasnya untuk menggambar adalah pensil, pulpen atau spidol atau alat tulis lainnya. Ya, yang pertama akan saya ajarkan cara menggambar, yaitu menggambar balok dan menggambar kubus. Ya, yang pertama adalah saya akan mengajarkan cara menggambar kubus yang baik dan benar. Ya, saya langsung saja. Ya, caranya kita langkah pertama kita buatkan ukuran kotak persegi. Yang awalnya langkah awal kita buatkan kotak atau bentuk persegi atau segi 4 yang ukurannya sama semua. Ya, kita misalkan ya saya buatkan sini. Yang pertama ini tentunya kita buatkan tegak lurus. Ya, terserah kita ukurannya berapa, dengan catatan ukurannya harus sama. Di sini saya ambil 5 cm. Ya, ini adalah patokan. Setelah itu kita buatkan dari garis ini, kita buatkan ini tegak lurus. Tegak lurus jelasnya harus lurus dengan garis ini supaya dia tegak lurus. Ya, garisnya ada garis-garis kecil-kecil ini, usahakan itu rapat pada garis. Ya, seperti ini, rapat pada garis supaya dia tegak lurus. Ya, karena tadi 5 cm maka ini juga harus 5 cm. Ya, demikian juga di bawah harus tegak lurus. Ya, sebenarnya kalau kita balik ya kita perkirakan saja lah, ini lurus dengan garisnya ini supaya dia tegak lurus. Ya, seperti ini kita buatkan juga 5 cm. Ya, kemudian kita tinggal hubungkan yang satunya. Ya, pas 5 cm. Kalau dia tegak lurus maka pasti otomatis 5 cm juga ini. Ya, ini 5 cm. Ya, ini langkah pertama. Langkah pertama untuk membuat kubus. Ya, kita buat dulu persegi di depan. Kemudian setelah itu kita buat lagi persegi yang sama di belakangnya dengan ukuran yang sama juga, besarnya sama. Ya, caranya karena 5 cm ini saya buatkan lagi 5 cm. Ya, 5 cm ini angkanya seperti ini, kita stop. Kemudian karena dia berada di dalam kotak nanti kelihatannya, berarti kita buatkan ya garis putus-putus ya sampai 5 cm. Ya, ini juga jadi patokan lagi, sama halnya seperti yang tadi, ini jadi patokan. Ya, kita buatkan lagi ya 5 cm juga patokan, ini jadi patokan, ini harus tegak lurus. Ya, yang di bawah putus-putus. Ya, kita buatkan ini ya putus-putus seperti ini karena dia berada di dalam kotak, kelihatannya dia berada di dalam. Ya, ini 5 cm. Kemudian yang di atas pun demikian. Ya, 5 cm. Ya, yang di atas tak usah diputus-putus. Ya, seperti ini. Setelah itu kita tinggal hubungkan. Ya, ini otomatis 5 cm. Ya, kalau kita menggambarnya dengan benar, dengan tegak lurus, ya otomatis ini kan sama ukurannya, jadi seperti ini. Ini langkah yang kedua. Jadi langkah pertama kita buatkan persegi atau kotak segi 4 dengan ukuran yang sama yang pertama. Kemudian kita buat juga ukuran yang sama 5 cm, maka yang di belakang pun 5 cm. Ya, setelah itu kita tinggal hubungkan sudut-sudutnya. Ya, tinggal dihubungkan sudut-sudutnya. Ya, seperti ini. Ya, tinggal dihubungkan semua sudut-sudutnya. Ya, ini putus-putus karena dia di dalam. Ya, demikian cara menggambar kubus. Ya, kemudian langkah yang berikut menentukan titiknya. Ya, ini juga sangat penting, ini tidak boleh
menaruh sembarang titik. Ya, jangan asal taruh titik sembarang. Ya, misalkan ini adalah kubus, ya kubus A B C D E F G H. Misalkan ini adalah kubus A B C D E F G H, maka penulisannya, ya penulisannya ini berarti di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Ya, putarannya seperti ini, putarannya seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya EFGH, jangan sembarang pilih tempat. Dimana kita memulai A, di sini kita mulai A, maka E-nya itu berada di atasnya, di atas titik A. Jangan ambil sembarang di sini. Jangan sampai di sini kita tulis ini E, kemudian putarannya juga salah, yaitu pasti jawabannya nanti akan salah. Jadi di sini titik A, maka itu E ada di atasnya, harus di atasnya, berarti sini adalah titik E. Kemudian di sini putarannya harus sama, tidak boleh sini F. Putarannya sini A, B, C, D, maka di sini pun sama. E, F, ini F, sini adalah G, ini adalah H. Jadi putarannya adalah harus sama. Kalau misalnya KLMN, PQRS, maka sini KLMN, sini PQRS. Ya, tidak boleh salah dalam menentukan titiknya. Ya, ini yang pertama cara menggambar kubus dengan ya minimal mendekati kesempurnaan. Ya, yang berikut saya akan adakan cara menggambar yang kedua, yaitu balok. Ya, balok ya tekniknya sama. Ya, tekniknya sama dengan kubus. Cuma karena balok jelasnya ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kubus sama semua ukurannya. Tinggal yang refleksi kemiringannya ini tidak boleh sama. Jadi yang saya ingatkan untuk yang kubus, ya kalau di sini 5 cm, ya di sini juga tidak boleh 5 cm sini. Kenapa? Karena dia kelihatannya tidak rata, jadi jelasnya kelihatannya agak pendek. Kalau kita lihat dari atas maka jelasnya ukurannya sama. Karena ini kita melihatnya dari depan, maka jelasnya ini adalah pendek ini. Ya, tidak boleh sama semua. Ini 5, di sini juga kasih 5, jelek nanti gambarnya. Yang kedua, cara menggambar balok. Ya, balok kita misalkan seperti ini. Saya berikan ukuran di sini ya 2 cm. Kemudian panjangnya seperpanjang. Ya, misalkan 6 cm. Nah, ini catatannya sama, harus tegak lurus. Ya. Ya, ini 6 cm. Ya, otomatis ini pas karena di 2 cm juga, asalkan ini pas 2 cm. Ya, ini langkah awal. Ya, di depannya kita gambar. Kemudian ya sama hanya seperti menggambar kubus, kita gambar lagi yang di belakangnya. Ukurannya sama. Ya, tingginya 2 cm. Ya, ini ya begini. Kemudian ya panjangnya 6 cm. Ya. Usahakan ingat selalu tegak lurus, caranya tinggal dirapatkan garisnya. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal dihubungkan dia punya sudut-sudut, ya sama seperti tadi. Nah, ini putus-putus ini. Ya, di sini putus-putus, ini putus-putus. Ya, ini. Kemudian misalkan ini balok B, ini balok PQRS, balok KLMN, PQRS. Ya, maka cara penempatan titiknya
ya sama dengan kubus. Ya berarti sini K, boleh juga di sini K, L, M, N dengan catatan yang di atasnya harus mengikut. Ya kalau di sini misalkan K, L, M, N, maka di atasnya ini di atas dari K itu ada P. Ya berarti ini P, Q, R, S. Ya tidak boleh asal menempatkan titik. Ya ini cara menggambar balok yang minimal mendekati kesempurnaan. Jadi ukurannya yang pertama caranya sama, kita gambar dulu yang di depan kotak atau persegi panjang, kemudian kita gambar di belakangnya sama persegi panjang yang ukurannya sama yang di depan. Setelah itu kita tinggal hubungkan saja di sudut-sudutnya, maka jadilah gambar balok. Ini yang kedua balok. Sekarang saya akan mengajarkan cara menggambarkan bangun ruang yang ketiga, bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Ya cara menggambar limas, cara yang pertama ya kita buatkan ya garis sembarang. Ya kita buatkan garis sembarang dengan ukuran misalkan ini 6. Kemudian ya kita gambarkan juga ya sembarang titiknya tempatnya 6 juga. Ya saya kasih miring-miring sedikit, misalkan dikasih miring-miring sedikit. Ini 6, ini kemiringannya miring begini 6. Ya langsung putus-putus. Ya ini. Jadi cara yang pertama kita buat dua garis yang sejajar, dua buah garis yang sejajar yang ukurannya sama panjang. Misalkan seperti ini. Setelah itu kita hubungkan sudut-sudutnya. Ya ini sebenarnya kalau dia beraturan berarti sini kalau sini 6, maka sini sebenarnya 6 juga. Ya cuma karena kita melihatnya di depan, ya maka jelasnya refleksinya akan pendek. Ya seperti ini. Ya jangan diukur juga 6 juga. Ini langsung putus-putus. Ya langsung yang di sini ya tidak putus-putus sini. Tepat. Nah ini. Kemudian yang berikut agar kelihatan limasnya tegak, maka kita buatkan garis bantu. Ya garis bantunya ini. Kita buatkan garis bantu diagonal bidang atau dengan diagonal sisinya. Ya ini sebenarnya tidak ada di ini. Jadi kita ini sebenarnya kita gunakan saja pensil, setelah itu kita hapus. Ini hanya membantu saja, ya mengarahkan. Ini sudutnya kita hubungkan. Ya perpotongannya di sini. Ya perpotongannya kita tandai perpotongannya di sini. Itu berarti di situ adalah tengah-tengah bidang, titik tengah-tengah bidang. Titik di tengah-tengah bidang. Setelah itu kita buatkan garis tegak lurus. Ya tegak lurus dari titik itu agar kelihatan juga limasnya berbentuk tegak. Kemudian caranya ini garis ini, jadi jangan kita buatkan titik di sini karena nanti kelihatannya satu. Jadi kita usahakan ini yang ini garis ini ya jangan kita buatkan titik puncaknya pas sejajar dengan atau searah dengan garis ini. Jadi sini tidak boleh. Kenapa? Karena kelihatan nanti gambarnya ya jelek. Ya caranya kita kasih tinggi-tinggi saja. Ini di sini berarti tidak boleh di sini. Kita harus kasih tinggi di sini. Ya misalkan seperti itu. Kita ambil. Jadi langkah yang berikut adalah untuk menggambar sisi tegaknya kita buatkan garis bantu menentukan di mana tengah-tengahnya. Setelah itu kita buatkan garis tegak lurus. Kita tentukan di mana letak titik puncaknya. Misalkan sini. Ya sinilah titik puncaknya di situ. Setelah itu kita dapat titik puncaknya, tinggal kita hubungkan. Ini karena di belakang kelihatan berarti putus-putus. Ya, nah ini ya seperti menggambar limas yang benar. Jadi kelihatan nih limasnya tegak, dia berdirinya tegak. Ya
Saya berikan contoh kalau misalnya gambar limas yang salah. Ini misalkan ini yang salah, ini saya berikan yang salah. Nah ini karena kita sebenarnya harus cari ini ya, kebanyakan kita pengalaman saya mengajar yang sebelumnya pokoknya menggambar saja, dia taruh di sini, sebenarnya harusnya di sini ini nih, harusnya di sini titik-titik yang kita taruh untuk menentukan ya. Pertama, yang kesalahan yang pertama ini lurus ya, berarti di sini tidak boleh. Kenapa? Kalau kita beri di sini tidak boleh. Kemudian ini harusnya ini satu pertama yang salah, yang pertama yang satu salah, ini tidak boleh di sini. Ini lurus, ini kalau kita luruskan tidak boleh di sini. Kemudian yang kedua, ini harusnya daerah puncaknya semua. Nah, kalau kita menggambarnya di sini, di luar dari itu, maka jelasnya kelihatannya nanti akan miring. Ya, kita coba saja. Nih. Ya, jelasnya ini kelihatan tidak bagus. Kelihatan dia agak miring. Ya, kelihatan dia miring. Ya, saya berikan gambar lain lagi. Nih, puncaknya di sini. Dia taruh di sini. Ini harusnya kan di sini. Dia taruh di sini. Kita lihat gambarnya. Lihat ini ya, jadi limasnya jelasnya kelihatan agak miring ya. Kenapa? Karena dia tidak tegak lurus, di sini ya, dia tidak tegak lurus. Harusnya kalau dia tegak lurus maka jelasnya di sini adalah dia punya daerah titik puncak ya. Ini cara menggambar limas, dia tinggal ditaruh titik, misalkan limas T A B C D, maka di sini jelas puncak adalah T. Kemudian A B C D-nya terserah di mana. Di sini juga boleh A, terserah. Sini saya taruh A, B, C, D. Ya, menulisnya juga menempatkan titik tidak boleh zigzag. Sini A, B, C, D. Pokoknya seenaknya kita. Nah, aturannya harus berputar A, B, C, D. Atau sini juga boleh A, B, C, D. Ya, itu. Putarannya begini terserah, atau putarannya begini terserah. Ini untuk limas ya, jadi kelihatan nanti gambarnya agak mendekati sempurna ya. Demikian cara menggambar bangun ruang sisi datar ya, yaitu kubus, balok, dan limas ya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.